warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisan Farakasena dengan NIM 2224000072. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Widya Pratama Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai teknik penyerangan cybersecurity. Tentang apa aja sih teknik penyerangan cybersecurity itu? Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama. Nah, serangan dari cyber security itu pasti membuat kita bertanya-tanya, ada apa sih atau seperti apa itu serangan cyber itu? Nah, serangan cyber mengacu pada tindakan yang dirancang untuk menargetkan komputer atau elemen apapun dari sistem informasi terkomputerisasi untuk mengubah, menghancurkan, atau mencuri data, serta mengeksploitasi atau merusak jaringan. Nah, kita masuk nih ke pembahasan jenis-jenis serangan siber. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis serangan siber. Yang pertama yaitu ada MITM atau Man in the Middle. Kemudian yang kedua ada kuda Troya. Yang ketiga ada injeksi SQL atau Structured Query Language. Dan yang keempat ada Brute Force. Pembahasan jenis serangan cyber yang pertama yaitu mengenai Man in the Middle. Cukup unik ya namanya. Apa sih MITM atau Man in the Middle ini? Nah, Man in the Middle ini merupakan jenis serangan siber di mana mengacu pada pelanggaran keamanan siber yang memungkinkan penyerang menguping data yang dikirimkan bolak-balik antara dua orang, jaringan, atau komputer. Serangan ini disebut Man in the Middle karena penyerang memposisikan diri di tengah atau di antara dua pihak yang mencoba berkomunikasi. Dalam serangan MITM, kedua pihak yang terlibat merasa berkomunikasi seperti biasa. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pengirim pesan secara ilegal memodifikasi atau mengakses pesan tersebut sebelum mencapai tujuannya. Nah, cara mencegah dari serangan Man in the Middle ini yang pertama adalah mengenkripsikan data. Yang kedua adalah menerapkan autentikasi dua faktor. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Nah, ini adalah gambaran dari how Man in the Middle attack works, atau bagaimana serangan Cyberman in the Middle ini bekerja. Terdapat user dan juga web application atau yang sedang melakukan komunikasi dua arah, namun si penyerang ini berada di tengah-tengah untuk mengintai atau menguping pembicaraan dari sistem tersebut. Nah, pembahasan dari jenis serangan siber yang kedua ini bernama kuda Troya. Nama yang cukup unik dan juga diambil dari kisah yang cukup nyata ya. Oke, kuda Troya ini merupakan sebuah serangan yang menggunakan program jahat yang tersembunyi di dalam program yang tampaknya sah atau legal. Ketika pengguna menjalankan program yang tampaknya tidak berbahaya, malware di dalam Trojan dapat digunakan untuk membuka pintu belakang ke dalam sistem yang memungkinkan peretas menembus komputer atau jaringan. Nah, namanya diambil dari sebuah kisah di mana tentara Yunani bersembunyi di dalam kuda untuk menyusup ke kota Troya dan memenangkan perang. Setelah hadiah diterima dan dibawa ke gerbang Troya, tentara Yunani tersebut melompat keluar dan menyerang. Tentu saja, ada cara mencegah dari serangan siber kuda Troya ini, yaitu menggunakan firewall, kemudian mempraktikkan penjelajahan yang aman, dan yang ketiga yaitu memperbarui perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, ada injeksi SQL atau Structured Query Language, di mana injeksi Structured Query Language ini adalah sebuah metode umum untuk memanfaatkan situs web yang bergantung pada basis data untuk melayani penggunanya. Klien adalah komputer yang mendapatkan informasi dari server dan serangan SQL. Menggunakan query SQL yang dikirim dari klien ke basis data di server, perintah tersebut dimasukkan atau disuntikkan ke dalam bidang data, menggantikan data lain yang biasanya ada di sana. Contohnya seperti kata sandi ataupun login. Nah, server yang menyimpan basis data kemudian menjalankan perintah tersebut dan sistem pun berhasil ditembus.
Tentu saja, jika injeksi SQL berhasil, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Salah satunya yaitu mengenai kebocoran data sensitif atau modifikasi, atau bisa juga penghapusan data penting. Dan tentunya masih banyak lagi. Cara pencegahannya dari injeksi SQL ini yang pertama yaitu menggunakan prepare statement, di mana input dari pengguna tidak langsung disisipkan pada query SQL-nya, tetapi diproses sebagai data oleh database engine-nya sehingga mencegah interpreter SQL memproses input sebagai instruksi query. Nah, yang kedua yaitu membatasi hak akses ke database, di mana kita tidak boleh memberikan akses penuh pada semua user aplikasi. Kita harus membuat akun user khusus untuk aplikasi dengan hak akses seperlunya saja. Misalnya, jika aplikasi hanya perlu akses select dan insert, tentu kita tidak boleh memberikan hak akses drop ataupun delete. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan ORM atau Object Relational Mapping. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini saya sudah menyertakan gambaran mengenai virus atau penyerangan injeksi SQL ini, di mana terdapat hacker yang mengincar celah keamanan database, kemudian proses validasi atas SQL query yang digunakan, kemudian database-nya berhasil ditembus. Menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu brute force, di mana serangan ini mendapatkan namanya dari metodologi brute force atau sederhana yang digunakan dalam serangan tersebut. Penyerang hanya mencoba menebak kredensial login seseorang yang memiliki akses ke sistem target. Setelah berhasil, maka mereka akan berhasil masuk ke dalam sebuah sistem. Meskipun hal ini mungkin terdengar memakan waktu dan sulit, penyerang seringkali menggunakan bot untuk memecah kredensialnya. Penyerang memberikan bot daftar kredensial yang kemudian dapat memberikan mereka ke akses ke area aman. Bot ini kemudian mencoba setiap kredensial dan penyerang akan menunggu bot itu bekerja. Setelah kredensial yang benar dimasukkan, penjahat pun mendapatkan data yang mereka inginkan. Cara pencegahan dari serangan brute force ini yang pertama, kita harus membuat kombinasi password yang unik, rumit, dan kuat. Yang kedua, membatasi perangkat yang login. Yang ketiga yaitu menggunakan multi-autentikasi. Yang keempat, memanfaatkan CAPTCHA. Dan yang kelima, selalu pantau aktivitas login. Oke, tanpa sadar ya, kita sudah berada di penghujung dari sesi presentasi kali ini. Di sini saya juga sudah menyertakan daftar-daftar sumber yang saya pakai untuk membantu saya dalam memberikan penjelasan mengenai apa saja teknik penyerangan atau jenis penyerangan cyber security. Nah, kalian yang juga ingin belajar hal yang sama atau ingin mengetahui lebih lanjut, bisa juga untuk mengakses sumber-sumber yang sudah tertera. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.